Ya, hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dan program ini Ruang Publik KBR yang siaran langsung dari Galeri YDBA ya hari ini. Ruangannya tuh kalau boleh saya gambarkan, ruangannya Instagramable banget. Jadi kekinian banget. Nggak rugi deh kalau misalnya Anda yang pengen datang ke sini mengunjungi Galeri YDBA, boleh banget ya nanti bisa foto-foto juga. Pak, sebenarnya ini ruangan galeri dibuka untuk umum juga nggak sih Pak? Pak Sigit? Kami buka untuk umum ya, tapi untuk berkunjung lebih baik silakan daftar di Instagram ya. Karena dalam situasi seperti ini kita batasin nggak boleh lebih dari 15 pengunjung begitu. Dan supaya lebih ini juga comfortable ya buat Oke, pengunjung. siap. Ya, jadi masih dibuka untuk umum cuma masih ada pembatasan di masa pandemi ini untuk 15 pengunjung ya per harinya ya Pak ya. Dan itu pun harus daftar dulu, nanti diseleksi nih. Oke, dan sebelum kita lanjutkan kembali, saya akan, kalau di sini mungkin Anda bisa melihat ya, ada, ini kayak kembaran saya. Sama-sama lebar. Oke, jadi ada rak display untuk Anda yang mungkin ingin buka usaha, bisa pesen dong order ini, rak displaynya keren banget. Ada perpaduan antara besi dan kayu seperti itu ya. Betul. Kalau yang ada di sebelah sini, saya main sulap nih. Bah. Kalau Anda sering mungkin ya beli apa namanya kayak sosis, kemudian makanan-makanan jajanan gitu, kemudian boba ya kan. Ini bisa pakai ini ya Betul, bisa. produknya. Iya. Mungkin saya didampingi oleh Mas Bayu, coba Mas Bayu ke sini Mas Bayu. Pak Sigit ditinggal dulu ya Pak Sigit. Oke, Mas Bayu, boleh dijelasin? Ini sebenarnya dan kebetulan langsung saja menjawab pertanyaan dari salah satu pendengar kita nih, ya. Ada Mas Doniel. Dewas Art yang menjadi spesialis produknya apa sih yang banyak digemari oleh konsumen yang paling banyak saat ini yang paling banyak diorder? Oke, sebenarnya dewasa produknya banyak banget ya. Jadi mau bermula dari merchandise kayak piala-piala trofi, terus boneka wisuda kayu. Tapi untuk saat ini, kebetulan yang lagi hits ini furnitur cafe. Jadi konsepnya industrial banget. Jadi kombinasi kayu, jati Belanda dengan besi. Itu yang Seperti lagi yang ini ya? Yes, jadi kalau kalian bisa melihat mungkin di Instagramnya Dewasat itu banyak banget foto-foto kita yang udah terpampang, desain-desain modelnya, meja-meja desainnya. Jadi udah banyak banget yang diproduksi. Oke. Jadi seperti itu. Baik. Nah, kalau dari produk-produk yang paling banyak diorder saat ini, produk apa nih? Untuk produk yang sering diorder saat ini yaitu furnitur cafe Pak, furnitur cafe Furnitur dan cafe. perabot rumah tangga Pak. Oke. Salah satunya mungkin yang ini ya. Ya, Boleh dijelasin nggak ini bahan kayu apa? Soalnya kan tadi ada yang nanya nih, besinya dan sebagainya, sedikit detail. oke, jadi menurut pemahaman saya nih, jadi mungkin ada beberapa teman rekan kayu ya di luar sana mungkin berbeda dengan persepsi dengan saya. Cuman kalau saya pribadi, kenapa saya pilih untuk materialnya jati Belanda? Karena ini mendominasi dia rayap ini tidak doyan, kasarnya tidak terlalu doyan karena dia menyimpan ada unsur minyaknya di dalam kayunya. Jadi dia lebih awet Lebih dan tahan awet lama. ya, lebih tahan lama. Lebih tahan lama daripada kita menggunakan kayu-kayu yang eh, bisa dibilang kalau saya kayu kampung ya. Jadi jenisnya ada kayu jengjeng atau kayu mahoni. Itu lebih cepat kemakan kalau disebutnya sexrek Pak Rizal. Oke. Sexrek itu apa ya? Kayak macam itu ya, bakteri apa ya? Yang dimakan cepat Yang kecil-kecil dimakan itu ya, rayap, atau oke. rayap lah seperti itu. Jadi ini kayu Kayu jati Belanda. jati Belanda. Kayu jati Ternyata Belanda. bukan hanya terong Belanda ya yang di ini ya, tapi juga jati Belanda. Ayo kita kembali. Baik, terima kasih. Nanti kalau ada yang mau order, silakan bisa hubungi Dewas Art ya. Iya, betul Pak Rizal. Kalau outletnya sendiri di mana sih tokonya? Kalau offline kita sebetulnya nggak ada tokonya, tapi kita langsung workshopnya langsung. Kebetulan ada di Citerep, Bogor. Citerep Bogor, betul. Boleh ke sana. Nanti alamat lengkapnya di akhir acara kita kasih tahu deh. Baik. Dan terkait dengan tema kita hari ini ya, yang menarik banget semangat inovasi tumbuh bersama UMKM. Nah, kalau dari Pak Sigit sendiri nih dari YDBA nih, kira-kira seperti apa sih UMKM ini menerapkan inovasi
yang yang baik gitu loh. Ya, kalau kami selama pengalaman kami membina UMKM ya, sekarang ini kami bina mereka itu dari basicnya dulu, basic mentality-nya dulu. Nah, kemudian kami menerapkan 5R ya. Kemudian dari sana baru kita tingkatkan lagi mengenai 5R apa ya Pak? itu ringkas, rapi, resik, rajin, rawat. Oke. Ya. Nah, dari proses tadi kita mengajarkan apa sih yang masih kurang dari mereka. Nah, di samping itu juga kita kenalkan kepada ayah angkat atau off taker. Apa requestnya dari ayah angkat atau off taker itu? Sehingga dari sana kita berusaha meningkatkan UMKM ini agar bisa naik kelas. Nah, pembelajarannya bisa melalui kan teknologi. Ya, kalau contohnya kalau binaan kami yang pandai besi pisau itu di Banyumas, tadinya kan materialnya masih tergantung dari plat per otomotif ya. Oke. Tapi sekarang kita udah tingkatin dari materi pisau itu yang jauh lebih menarik dan lebih ringan, sehingga memenuhi standar industri hotel, restoran dan kafe. Nah, dari Mas Bayu tadi juga belajar dari YouTube, tapi ketemu dengan YDBA kan akhirnya bisa menghasilkan produk yang lebih menarik kan. Tidak hanya dari proses produksi, tapi juga dari proses pemasaran. Kalau dari contoh sampel misalnya dari produk-produknya Mas Bayu nih, Dewas Art ya, inovasi sudah dilakukan oleh Mas Bayu. Kira-kira inovasi apa nih yang kira-kira yang relate dengan produk-produknya Mas Bayu ini, Pak? Ya, inovasi apa ini lagi? nanti kita bisa saja diskusi dengan off taker atau calon konsumen kami bagaimana menghasilkan produk, contohnya yang boot ini. Ya. Membuat satu boot yang compact dan bisa sistemnya knockdown gitu ya, yang bisa dibawa buat pameran kemana-mana. Nah, siapa tahu sekarang kan anak-anak muda kan pengen tampilannya glowing begitu, mungkin nanti pakai lampu kelip-kelip gitu ya kan lebih menarik lagi. Betul. Asal jangan dibedakin. Asal jangan dibedakin. Bisa aja nih Pak Sigit. Oke, jadi gitu ya Pak Sigit. Disesuaikan gitu ya dengan zamannya, dengan need dan want dari ini ya, Bapak angkatnya nih. Seperti itu ya kira-kira ya. Oke. Dan emang kalau dilihat sih sekarang tuh bener-bener yang produk-produk tuh banyak yang minimalis tapi fungsinya maksimalis gitu. Ya nggak sih? Nah mungkin bisa jadi bahan masukan juga nih buat Dewas Art juga apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi, ya nggak sih? Oke, tapi ngomong-ngomong nih Mas Bayu, saya pengen tahu juga dan juga pendengar pasti pengen tahu kira-kira apa sebenarnya pembelajaran yang sudah didapat setelah join dengan YDBA ini. Oke, jadi sebenarnya luar biasa, sangat banyak sekali yang saya hasilkan dan yang saya dapatkan dari materi-materi training yang sudah diberikan dari YDBA ya. Jadi salah satunya yang memang sedang dibahas ini kan dari platform digital marketing ya. Dan sekarang kebetulan workshop kami pun sedang dibangun yang budaya 5R dari YDBA juga. Jadi wah luar biasa. Jadi perubahannya luar biasa, yang tadinya berantakan sekarang sangat rapi sekali Pak. Signifikan ya. Nah, jadi ada perubahan benar Pak. Ya alhamdulillah memang di situ memang bisa meningkatkan kepercayaan konsumen juga, dan hasil produk yang dihasilkan pun insya Allah lebih rapih Pak daripada yang kemarin-kemarin itu sangat berpotensi bahaya satu, dan sekarang udah cukup luar biasa perubahannya. Oke, baik. Jadi bukan hanya ke Mas Bayu secara personal tapi juga ke timnya ya. Betul. Itu ditanamkan juga apa yang sudah dipelajari oleh Mas Bayu ke YDBA di YDBA ya. Betul, iya. Oke. Nah sebenarnya kalau soal bicara manajemen nih Pak, manajemen sebuah UMKM gitu ya. Ini sebenarnya yang direkomendasikan yang seperti apa sih? Ada nggak sih yang hal krusial yang harus diperhatikan, yang harus diaplikasikan gitu? Ya kita sih
memberikan pembelajaran dari semuanya ya. Kan kalau dalam pembinaan itu kan kita mengajarkan 5 pilar, dari unsur produksinya, kemudian unsur pemasarannya, kemudian keuangannya, kemudian mengenai HRD, dan yang terakhir mengenai CSR dan EHS. Kelima pilar ini harus dilalui secara bersama ya, agar mereka itu nanti kalau menjadi UMKM mandiri itu siap ya. Dan saya menekankan kepada setiap UMKM ini, tolong tetap kekeh atau teguh memegang QCD. Karena biasanya gini, begitu udah naik kelas, udah cepat merasa puas. Wah, saya udah bisa terima order 100. Tapi kan harapan kita kalau bisa terima order kan bisa, biasanya gini, 100 pieces aman QCD. Tapi begitu 10.000 mulai goyang itu QCD-nya. Iya, agak yang ke-skip ya, ada yang skip. Betul. Oke. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kualitasnya tetap harus dikedepankan. Betul. Seperti itu ya. Ya. Oke, jadi ada 5 pilar tadi Pak disebutkan. 5 pilar. Nah, UMKM itu kan ada yang tumbuh memang sudah besar, ada yang baru merintis. Apakah mereka juga tetap harus memenuhi 5 pilar itu ketika awal merintis nih Pak? Misalnya harus ada HR-nya seperti itu. Tetap harus melalui itu. Oh, gitu. Cuman levelnya kalau sudah mereka lulus harus levelnya ada yang lebih nambah lagi. Oke. Karena kan kalau HR karyawan di bawah 10 sama karyawan di bawah 100 kan beda. Beda. Ya. Baik. Maksudnya bukan berarti UMKM kecil juga tidak mengenal soal pembelajaran soal manajemen tersebut ya Pak ya. Supaya nanti bisa tumbuh terus. Baik, dan lagi-lagi saya sudah dikasih aba-aba oleh produser kami ya. Jeda. Dan nanti saya akan kembali setelah jeda iklan, dan saya ingetin lagi nih, untuk Anda yang akan memberikan pertanyaan, bisa melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0812 118 8181, atau mention ke akun Instagram @kbr.id. Karena ada 3 produk dari Dewos Art ya, yang akan kita kasih untuk 3 pertanyaan terbaik. Oke, kita tunggu ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.